Setelah mereka berhasil mengalahkan Raja Sekop, kini hanya tersisa satu permainan kartu wajah, yaitu kartu Queen Hati. Kartu hati menandakan permainan pengkhianatan, dan tingkat kesulitan kali ini sangatlah tinggi, yaitu Queen Hati. Hanya Arisu dan Usagi saja yang bermain melawan Ratu Hati, dan Ratu Hati itu adalah Mira Kano, salah seorang mantan anggota eksekutif Pantai Utopia. Permainannya adalah permainan kroket, atau sering dikenal sebagai permainan biliar rumput. Permainan ini dipopulerkan di Inggris pada abad ke-19. Aturan permainannya, Arisu dan Usagi hanya perlu bertahan selama 3 babak untuk menyelesaikan permainan ini. Tak masalah jika Arisu dan Usagi tak mengerti cara bermain kroket. Bahkan menang atau kalah tak akan menjadi masalah. Mereka juga diperkenankan untuk membawa senjata. Yang terpenting, mereka hanya perlu bertahan selama 3 babak dalam permainan ini. Jika mereka menyerah sebelum 3 babak itu selesai, maka permainan akan berakhir dan mereka akan mati. Namun, jika mereka berhasil bertahan selama 3 babak itu, maka mereka akan selamat meskipun mereka tak memenangkan permainan. Permainan pun dimulai. Permainan ini dimainkan dengan palu kayu yang dipukulkan kepada bola. Pemain harus memukul bola melewati 6 ring sesuai urutan yang sudah diatur, lalu menyelesaikannya dengan memukulnya ke pasak tengah. Pemain yang menyelesaikan ring terlebih dahulu, maka ia adalah pemenangnya. Di babak pertama ini, Mira menjadi pemenangnya. Kini hanya tersisa 2 babak lagi. Jika Arisu dan Usagi bisa bertahan hingga babak selesai, maka mereka berhasil menyelesaikan permainan meskipun mereka tak memenangkan permainan. Arisu melihat luka Usagi masih terus mengeluarkan darah, dan Arisu baru menyadari Mira hanya mengulur waktu untuk bersenang-senang. Sedangkan kondisi Usagi semakin melemah karena kekurangan banyak darah. Di babak kedua ini, Arisu berhasil memenangkan permainan, dan kini hanya tersisa 1 babak lagi. Namun, Mira merasa lelah dan meminta beristirahat sejenak dengan mengajak Arisu dan Usagi untuk menikmati minuman teh bersamanya. Arisu terus membujuk Mira untuk segera menyelesaikan permainan. Namun, Mira mengatakan meminum teh saat dalam permainan adalah hal yang menyenangkan. Di sana, Arisu bertanya kepada Mira, apakah setelah permainan ini selesai mereka bisa kembali ke dunia asli. Dan Mira menjawab mereka akan tahu nanti setelah permainan selesai. Usagi pun meminta Arisu untuk berhenti mengajak Mira berbicara, karena mereka hanya perlu menyelesaikan permainan tanpa mendengarkan ucapan apapun dari Mira. Namun Arisu tetap memaksa Mira untuk memberitahukan jawabannya, karena teman-teman Arisu telah mati dalam dunia permainan ini. Mira pun akhirnya menjelaskan kebenaran tentang dunia permainan mematikan ini. Hanya saja Mira memperingatkan mereka harus menerima apapun yang Mira katakan nantinya, karena mereka sendiri yang memaksa Mira untuk menjelaskan semuanya. Mira pun menceritakan bahwa dunia permainan mematikan ini sebenarnya adalah dunia yang diciptakan oleh para elit global. Dan para pemain yang mengikuti permainan adalah orang-orang yang tertindas yang dipaksa untuk bermain permainan tanpa mereka sadari. Mereka hanya dijadikan bahan taruhan oleh para elit global untuk berjudi tentang siapa yang akan selamat dari setiap permainan yang ada. Namun ternyata Mira hanya bercanda. Usagi yang kesal pun meminta Arisu untuk tidak mendengarkan Mira lagi dan segera menyelesaikan babak terakhir. Arisu masih terus meminta Mira untuk menjelaskan kebenaran tentang dunia permainan mematikan ini demi teman-temannya yang telah mati. Dan Mira mengatakan bahwa dirinya lah yang membuat permainan 7 hati itu. Mira melihat Arisu sangat akrab dengan Chota dan Karube. Mira pun sengaja membuat permainan 7 hati itu untuk mereka, agar mereka saling mengorbankan satu sama lain. Mendengar hal itu, Arisu sangat kesal dengan Mira.
Usagi terus mengingatkan Arisu bahwa mereka harus menyelesaikan 3 babak permainan itu. Dan kartu hati adalah permainan yang mempermainkan hati para pemainnya. Jika Arisu membunuh Mira, maka babak ketiga tak akan pernah selesai. Dan Arisu menyadari bahwa ini adalah bagian dari rencana Mira. Mira sengaja membuat Arisu ingin membunuhnya. Karena dengan terbunuhnya Mira, maka permainan tak akan pernah selesai. Dan para pemain yang tersisa hanya tinggal menunggu batas visa mereka habis. Arisu pun masih terus memaksa Mira untuk menjelaskan semuanya. Mira yang merasa Arisu sangat ingin tahu, ia pun akhirnya menjelaskan semuanya kepada Arisu dan Usagi. Mira mengatakan dunia permainan ini hanyalah ilusi semata. Dunia ini sama sekali bukan dunia nyata. Semua permainan yang dimainkan adalah imajinasi anak-anak. Mulai dari permainan kejar-kejaran, permainan petak umpet, dan semua permainan yang ada tak akan melebihi batas kemampuan imajinasi manusia. Usagi masih terus meminta Arisu untuk tidak mendengarkan Mira. Jika memang semua ini hanyalah ilusi, maka dirinya tak akan ada di hadapan Arisu saat ini. Nyatanya, saat ini Usagi ada bersama Arisu dan Usagi hidup di hadapan Arisu. Mira pun mengatakan Usagi memang benar ada. Akan tetapi, Usagi hanyalah bagian dari imajinasi Arisu saja. Mira bertanya kepada Arisu apakah Arisu masih belum mengingat dengan apa yang sudah terjadi. Mira menjelaskan saat Arisu kehilangan teman-temannya, Arisu mengalami syok berat dan traumatis yang sangat mendalam, hingga membuat ingatan Arisu menjadi hilang. Dan saat ini, Arisu adalah pasien Mira yang sedang menjalani terapi dari Mira. Mira adalah seorang dokter psikiater yang sedang menangani Arisu. Mira pun berusaha mengembalikan ingatan Arisu. Mira terus menanyakan apakah ingatan Arisu perlahan sudah kembali. Dan tiba-tiba saja Arisu berada di sebuah ruangan bersama Mira sebagai dokter yang menangani Arisu. Di sana, Mira juga masih terus menanyakan kepada Arisu apakah ingatan Arisu sudah kembali lagi. Dan di sana juga ada Usagi yang sedang menjalani perawatan yang sama. Usagi juga mengalami kehilangan seseorang yang berharga dalam hidupnya, sama seperti Arisu. Rasa syok berat dan trauma yang mendalam membuat mereka kehilangan ingatan mereka. Dokter Mira pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi saat Arisu melihat kembang api waktu itu. Arisu pun mencoba mengingat kembali hari di mana ia bersama Chota dan Karube berada di persimpangan Shibuya. Di sana, Dokter Mira menjelaskan yang ingin Arisu ketahui bukanlah tentang dunia ini, melainkan hanya sekadar tentang siapa diri Arisu yang sebenarnya. Arisu dibesarkan dengan kurang kasih sayang dari keluarganya, dan Arisu hanya ingin tahu alasan mengapa ia masih hidup hingga saat ini. Hal itulah yang membuat semua permainan mematikan itu muncul dalam imajinasi Arisu. Usagi tiba-tiba saja masuk dan berusaha menyadarkan Arisu bahwa semua ini bukanlah ilusi. Dan Mira meminta Arisu untuk menyatakan dirinya telah menyerah dalam permainan agar permainan Queen Hati ini selesai. Mira pun menyuruh Arisu untuk meminum obat darinya agar Arisu menjadi lebih tenang dan bisa menyatakan bahwa dirinya telah menyerah dalam permainan Queen Hati. Usagi masih terus berusaha menyadarkan Arisu bahwa semua ini bukanlah ilusi. Bahkan Usagi mencoba membunuh dirinya sendiri agar Arisu sadar ini bukanlah ilusi jika Usagi mati di depan Arisu.
私の勝利ね。Arisu pun menggenggam tangan Usagi dan mengatakan bahwa dirinya ingin berjalan bersama Usagi lagi dan ingin terus hidup bersama Usagi. Usagi pun menjawab bahwa dirinya juga ingin terus bersama Arisu, ingin mendaki gunung bersama Arisu, dan ingin terus mengucapkan selamat pagi kepada Arisu. Mira pun kemudian meminta Arisu untuk menyelesaikan babak ketiga demi Usagi. Mira tersentuh melihat Arisu dan Usagi yang terus berusaha agar tetap bisa bersama-sama.よし。Dengan selesainya babak ketiga ini, itu berarti Arisu dan Usagi bisa bertahan dalam permainan tanpa menyerah. Dan dalam peraturannya, mereka tak perlu memenangkan permainan. Mereka hanya harus bertahan sampai permainan selesai. Dan untuk terakhir kalinya, Arisu bertanya kepada Mira tentang kebenaran dari dunia permainan mematikan itu. Namun, Mira hanya meminta Arisu untuk menikmati permainan yang ada. Kehidupan hanyalah seperti permainan. Dan nantinya Arisu akan menemukan jawaban itu sendiri. Setelah semuanya berakhir, para pemain yang selamat diberikan dua pilihan. Apakah mereka akan menerima tawaran menjadi warga di dunia permainan mematikan itu dan mendapatkan tempat tinggal permanen di sana, atau mereka akan menolak tawaran itu? 無論手にする。僕もありがたく手にする。手にしない。一緒に帰ろう。手にしないかな。手にしねえ。手にしない。手にしない。私は永住権を手にしない。俺も手にしない。
Dan tiba-tiba saja scene berpindah di hari Arisu berkumpul bersama dengan Chota dan Karube di persimpangan Shibuya. Ternyata yang mereka lihat saat itu bukanlah kembang api, melainkan meteor yang jatuh. Berita menyiarkan sebuah meteor jatuh menghantam Tokyo dan menyebabkan kerusakan besar di sekitar kota Shibuya. Seminggu setelah kejadian itu, Arisu baru saja tersadar dari komanya. Dan adik Arisu mengatakan Chota dan Karube tak selamat. Mereka berdua telah mati. Arisu pun bertanya-tanya kenapa hanya dirinya saja yang selamat. Adik Arisu menjawab, Arisu tak perlu memikirkan hal itu, karena itu hanya akan menyiksa diri Arisu sendiri. Orang yang selamat dari kematian memang biasanya akan menyalahkan dirinya sendiri. Seharusnya Arisu bertanya kenapa mereka tak bisa diselamatkan, bukan bertanya kenapa hanya Arisu saja yang selamat. Adiknya juga menceritakan saat Arisu ditemukan oleh tim penyelamat, sebenarnya jantung Arisu sempat berhenti selama 1 menit. Dan di saat itulah Arisu berada di antara hidup dan mati. Arisu pun terkejut karena ternyata ia berada di ambang kematian hanya selama 1 menit saja. Padahal ia merasakan hampir mati dalam waktu yang sangat lama. Adiknya juga memberitahu Arisu, ayahnya menangis setelah tahu Arisu termasuk korban dari jatuhnya meteor saat itu. Padahal terakhir kali ayahnya menangis saat ibu Arisu meninggal. Di sisi lain rumah sakit, Kuina bertemu kembali dengan orang tuanya. Dan di sebuah ruang operasi, para dokter sedang berusaha menyelamatkan An yang sedang sekarat. Sementara itu, di lorong rumah sakit, Akane melihat Agumi sedang mendapatkan perawatan khusus dari dokter. Salah seorang suster bertanya kepada Akane apakah Akane mengenalnya. Namun Akane menjawab ia tak mengenalnya. Tapi Akane tahu orang itu sangat berusaha berjuang bertahan dengan kehidupannya. Sedangkan di kamar yang lainnya, Chishia satu kamar bersama dengan Niragi. Chishia memberitahu Niragi bahwa Niragi juga sempat mengalami henti jantung sama dengan Chishia. Saat Arisu sedang membeli minuman, Arisu bertemu dengan Usagi. Namun mereka seperti orang yang tak saling mengenal. Arisu mengambilkan uang kembalian Usagi yang tertinggal. Dan di saat itulah mereka seperti teringat sesuatu. Arisu pun bertanya apakah mereka pernah saling bertemu sebelumnya. Namun Usagi menjawab dirinya juga tak tahu. Arisu kemudian meminta berkenalan dengan Usagi. Akan tetapi Arisu takut itu malah membuat Usagi tak nyaman dengannya. Dan Arisu pun memilih untuk pergi meninggalkan Usagi. Namun Usagi tiba-tiba saja berkata,
Mungkin mereka memang pernah bertemu 1 tahun lalu atau 2 tahun lalu. Tapi yang pasti mereka memang pernah bertemu. Arisu pun sangat senang mendengar ucapan dari Usagi. Arisu pun kemudian mengajak Usagi berjalan-jalan di halaman rumah sakit. Dan seperti biasa, jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan sampai jumpa lagi di video Istoma selanjutnya.